Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat dan simpatisan GKI Camar. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Tengah Minggu. Dan pada hari ini tema kita berbicara tentang melayani kok bersungut-sungut. Filipi 2 ayat 14 sampai dengan 15 mengatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal penggalan yang sering kali terdengar. Ya ampun, sudah melayani dengan sepenuh hati begini kok tetap dikritik habis-habisan sih? Atau melayani sih melayani, tapi kalau diperlakukan begini nggak ada yang mau melayani. Atau dengan ungkapan, kok tega ya, kita sudah melayani dengan sepenuh hati malah dibilang bermaksud lain. Beberapa penggalan kata tersebut sering kali keluar dari diri para pelayan Tuhan. Banyak luka yang dihadapi oleh pelayan-pelayan Tuhan ketika mempersembahkan diri mereka di dalam pelayanan gereja. Omongan yang tidak sedap terdengar dari rekan sepelayanan, bahkan dari anggota jemaat yang dilayaninya. Makanya muncul istilah, kalau tidak siap terluka, jangan berani-berani mencoba sebagai pelayan Tuhan. Wajar istilah itu muncul karena melihat situasi pelayanan yang justru tidak berdampak damai sejahtera dalam hari-harinya. Tapi mari sejenak mengembalikannya kepada posisi seseorang yang bukan beridentitas sebagai pelayan. Apakah Anda siap dan sanggup ketika diperlakukan demikian? Kadangkala kita hanya bisa melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di mata kita sendiri tidak kita ketahui. Mari sejenak kita renungkan kembali hakikat pelayanan kita bersama di dalam gereja Kristus. Setiap kita memiliki identitas sebagai pelayan Kristus tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun yang melakukan pembelaan diri bahwa dia bukan pelayan Kristus. Karena seorang yang menamakan dirinya Kristen, dia adalah pelayan Kristus. Pelayanan gereja harus dilakukan bersama-sama, bukan sekelompok orang atau orang tertentu. Pelayanan harus mampu menciptakan iklim yang saling menghargai, menopang, dan mendukung satu sama lain untuk mengarahkan visi dan misi pelayanan kepada missio Dei atau misi Allah. Bukan target atau tujuan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini bisa terjadi ketika setiap orang menyadari bahwa dia bukan bos, melainkan sesama pelayan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang sering kali menyebabkan konflik adalah ketika setiap orang berlomba-lomba menempatkan dirinya sebagai bos bagi orang lain. Ketika hal itu dipertahankan, yang muncul hanyalah sungut-sungut yang akhirnya membawa kita kembali kepada dosa. Tetapkah kita bertahan dengan ego kita untuk kembali dikuasai dosa? Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk tidak bersungut-sungut dalam pelayanan,
dan menjalani kehidupan. Karena itu hanya membawa kita kepada titik nol atau sama sekali tidak melayani. Namun untuk melenyapkan sikap sungut-sungut harus ditopang, dilengkapi dengan anggota jemaat yang mampu mendampingi, memotivasi para pelayan tanpa meninggalkan luka di hati mereka. Anda bisa bayangkan gereja demikian, alangkah sukacita dan damai sejahteranya kehidupan bergereja. Tidak adanya damai sejahtera di dalam pelayanan disebabkan oleh setiap orang yang tidak mendukung atau memiliki motivasi buruk di dalam ia berada di dalam gereja. Selamat hidup bergereja yang saling bergandengan tangan. Melayani bukan untuk menunjukkan diri kita sendiri, melainkan untuk menunjukkan siapa Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Salam sehat dari saya, Pendeta Charlie. Tuhan Yesus memberkati. Amin.